Kalau teman-teman anggap informasi yang kita suguhkan itu bagian dari informasi yang penting buat dibagikan ke masyarakat, bantu sebar informasi ini agar masyarakat secara menyeluruh dapat informasi yang bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan bantu komen di channel Sampul Said. Mantap. Bentar, Pak. Ada sudah kencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita menuju sekolah SMK Negeri 1 Penajam Pasir Utara yang bertepatan di Ring 1 IKN, Ibu Kota Negara, yang insya Allah akan berjalan kayak begitu kan ya. Hari ini kita bersama Kepala Sekolah SMK 1 Negeri Penajam Pasir Utara, Pak Satoni Soleh. Saya kenal beliau itu sudah lama sebenarnya, dari bertugas masih di Waru, Pak ya. Waru udah sering bahkan kayaknya waktu di Babulu, pernah ditugas di Babulu, pernah tugas di Babulu juga kan, Pak. Beliau cukup akrab dengan teman-teman jurnalis nih. Apa kesibukan nih, Pak? Dia kan apalagi PPO, terus kemudian sekolah Bapak juga, terus kemudian punya tanggung jawab mendidik anak-anak yang hari ini bakal jadi Ring 1. Apa kesibukan Bapak untuk hari ini deh? Siap. Alhamdulillah baru tadi kita melaksanakan rapat dinas untuk ya salah satunya juga membahas persiapan IKN yang sudah baru tahu kita informasinya sudah diundang-undangkan secara resmi tentang pendirian IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku dan Samboja. Tentunya itu yang harus kita persiapkan juga, terutama pada dunia pendidikan, khususnya SMK 1 sebagai SMK rujukan di Kabupaten Penajam Pasir Utara memerlukan komitmen dan integritas yang tinggi dari sekolah, kemudian dari guru, siswa dan orang tua. Itu harus kita mergerkan, kita gabungkan, untuk persiapan sehingga tidak ada kekakuan kita nanti menghadapi IKN tersebut. Apa ada persiapan khusus nggak sih Pak terkait tentang masalah hadirnya IKN untuk anak-anak peserta didik kita di IKN? Kan hampir rata-rata orang daerah Sepaku semua, Pak ya. Iya. Nah, ada persiapan khusus nggak? Karena saya pikir bukan hanya bicarain tentang masalah pemaksimalan skill ya, tapi juga secara psikologi anak-anak juga mesti harus siap mental, karena itulah akselerasi dari desa langsung tiba-tiba jadi ke depan insya Allah 5 atau 10 tahun ke depan bakal jadi kota nih. Tentunya persiapan kita dalam perubahan-perubahan bagi anak, guru ya, dan juga sivitas di SMK 1 itu slow saja kita. Slow, ya. Karena tidak bisa dipercepat, harus kita seperti bergerak seperti tapi kita sudah menyusun program dari awal memang itu kita sudah mempersiapkan itu, terutama bagaimana kerjasama dengan industri. Jadi anak-anak sudah memiliki budaya industri, memiliki mental industri untuk lulusan-lulusan kita, sehingga jadi begitu masuk suatu suasana baru, suasana yang perkotaan, anak-anak ini sudah terbiasa dengan kehidupan mereka, bagaimana beradaptasi dengan industri, beradaptasi dengan konsumen, karena memang SMK selalu mempersiapkan berbagai bidang tadi itu. Nah, kalau untuk guru tentunya juga kita memang banyak terbebani di situ. Terutama kita memang masih banyak kekurangan. Terbebani gimana maksudnya? Terbebani masih banyak kekurangan tenaga guru. Kita kekurangan guru ya, Mas? Ya, masih banyak karena hampir 40-45% kita masih menggunakan tenaga non ASN. Yang kedua memang cakupan kita, wilayah kita kan jauh ini. Iya, akses dan sebagainya, jalanan yang masih cukup parah sekali.
saya tinggal di Warung, 120 kilo untuk datang ke sini, itu juga memerlukan fasilitas yang ya sementara Ya, harus tersupport lah, Ya, karena harus saya pikir mendidik anak ini kan bukan hal yang gampang. Betul. Kemudian guru-guru saya ada sekitar 25% itu dari Balikpapan. Mungkin sampai 30% itu asal dari Balikpapan yang harus bolak-balik. Kemudian dari Penajam itu ada berapa persen, 25. Jadi 50-50 kita ini. Ya makanya itu saya tadi sempat diskusi juga, ngobrol sedikit sama guru. Ada salah satu guru tadi di ruangan bilang, ya kondisinya apa ya? Dia bilang saya bolak-balik. Ya syukur alhamdulillah kalau akses kemarin dari Balikpapan yang dari sini ke sana itu udah baik. Ya. Waktu dulu ya tetap bolak-balik dengan kondisi yang memprihatinkan ya. Ya, terlepas dari itu semua, Pak. Untuk jurusan favorit yang mau kita persiapkan salah satunya untuk anak-anak itu yang hari ini untuk dikembangkan. Ya. Ada 6 jurusan kita yang kita bina, yaitu jurusan teknik kendaraan ringan, otomotif, teknik alat berat, kemudian akuntansi, teknik komputer jaringan, keperawatan, dan yang ini paling utama adalah teknik agribisnis ternak ruminansia. Itu jurusan tertua, sehingga memang ada 2, semuanya sih ya favorit lah. Favorit, dan kemudian semuanya kita akan unggulkan semua. Cuman dari peluang-peluang yang ada, memang ada 2 jurusan yang kita membaca peluangnya yang bisa untuk bergerak untuk mempersiapkan pangsa kerja, tenaga kerja, dan juga sarana yang ada di sekolah. Pertama yaitu di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Alhamdulillah kita mungkin satu-satunya di Kalimantan Timur SMK yang memiliki, yang dipercaya sama pihak Oto 2000. Oto 2000 langsung. Oto 2000 Balikpapan yang membuka cabang di SMK 1. Sehingga anak-anak kami dengan membuka Teaching Factory, TEFA, itu bisa mengadakan pembelajaran, sekaligus juga jurusan yang lain bisa masuk ke dalamnya untuk menerapkan manajemen industri. Nah, itu ada di depan, paling depan itu ada bengkel Oto 2000 cabang yang bekerja sama dengan MT Haryono. Dengan MT Haryono. Kemudian yang kedua kita memiliki kelas industri. Kelas industri dengan Oto 2000. Jadi setiap 1 tahun anak-anak kita itu prakrin selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Kemudian ditambah lagi 6 bulan. Jadi genap 1 tahun anak-anak. Tapi yang 6 bulan tadi yang kelas industri ini khusus kelasnya, yaitu kelas khusus Oto 2000. Nah, itu kita persiapkan anak-anak untuk menjadi mekanik langsung Oto 2000, karena langsung dibimbing, diberikan pembelajaran teori dan sebagainya dari pihak industri. Nah, alhamdulillah itu anak-anak kita memang ada satu sisi kelemahan, memang menyikapi juga dengan anggaran ya. Anggaran di sekolah, karena memang kelemahan kita adalah sekolah harus ada pendampingan psikotes dari lembaga-lembaga psikotes yang ada, sehingga untuk bisa masuk ke sekolah membantu bagaimana sih anak-anak untuk mempersiapkan masuk dunia kerja. Pengalaman kita atau kelemahan dari anak-anak kita itu masuk skill kompetensi sudah tapi begitu masuk tes di psikologinya, tes psikotesnya itu di situ banyak gagal anak-anak. Sehingga memang perlu ada baik kebijakan dari pemerintah maupun dari yang paling tertinggi dari direktorat, Pak Vokasi Nasional juga, maupun lembaga Balai Diklat Vokasi itu seharusnya lebih intens melihat bahwa celah anak-anak kita bisa masuk ke dunia usaha, dunia kerja itu di mana sih letaknya. Rupanya harus ada lembaga psikotes yang mendampingi sekolah-sekolah tersebut. Di satu sisi lagi kita juga membutuhkan pendampingan dari perguruan tinggi baik Poltek maupun juga dari perguruan tinggi yang masuk ke sekolah. Kalau itu semua masuk ke sekolah, maka sekolah menjadi satu industri yang besar. Di dalamnya itu sudah di backup semua dengan
komponen-komponen anak untuk mengeluarkan satu produk, yaitu siswa, yaitu jasa. Nah, jadi ini qualified, jadi tidak jadi pertanyaan dari industri. Betul. Sehingga malah kita lihat sendiri kemarin kunjungan ke SMK Kudus kemarin. Sempat ke Kudus ya? Sempat kita melihat bagaimana Jarum Foundation yang ada di sana luar biasa membackup SMK yang ada di sana. Menurut kita untuk bicara tentang masalah support perusahaan-perusahaan yang hari ini hadir ya atau hari ini ada di Penajam Pasir Utara untuk mensupport anak-anak kita dalam persiapan IKN itu sejauh mana sih Pak? Sudah ada support nggak sih? Terlepas kita nanti akan bahas juga pemerintah ya, karena saya pikir dengan kondisi yang ada Pak Kepala Sekolah juga pasti kan masih banyak kekurangan. Nah itu yang masih sejauh mana perusahaan-perusahaan Pak? Untuk perusahaan masih standar lah. Standar Pak ya? Standar sekali. Artinya kepeduliannya masih kecil sekali? Betul, berbentuk prakrin, menerima siswa praktek. Setelah itu ya mungkin ya pembinaan. Kami juga belum pernah juga mendapatkan bantuan CSR yang seperti Jarum Foundation. Makanya ya kan? itu ya kan seharusnya seperti Pertamina Mahakam Hulu yang ada yang besar di PPU itu seharusnya menjadi seperti layaknya Jarum Foundation yang ada di Kudus, bisa memberikan sumbangsi yang besar. Iya. Terlebih lagi ini mau IKN Pak. Apalagi. Nah yang masalah industri kemarin kita ini cukup menarik sekali. Pak Wakil Bupati kita, Pak Hamdan yang sekarang ini jadi PLT. Ini beliau sangat welcome sekali keinginan niat kita untuk mengundang seluruh stakeholder industri yang ada di Penajam Pasir Utara untuk melaksanakan MOU kepada seluruh SMK di PPU. Di situ juga akan kita lihat, kita buka di mana sih kelemahan sekolah, di mana kelemahan industri, di mana kelemahan pemerintah. Itu difasilitasi oleh Pak PLT Bupati kita ini. Nanti pelaksananya insya Allah dalam minggu depan mungkin dilaksanakan. Luar biasa itu karena seluruh industri akan diundang langsung oleh Pak PLT Bupati kita ini. Mantap nih. Ya. Semoga kita bisa kesini langsung Pak. Amin. Karena jujur ini ya menarik Pak untuk kemudian kita bahas lebih lanjut. Saya berharap sebenarnya punya waktu panjang dengan kita untuk berdiskusi bicarain tentang SDM, karena jujur ya sekolah lah tempat madrasah awal atau sekolah tempat pintu awal anak-anak ini betul-betul punya mental betul-betul siap. Kalau bicara tentang sampai ke tingkatan skill itu sudah masing-masing punya individu untuk bergerak sampai ke tingkatan peningkatan skill. Tapi kita coba untuk lebih bicarain tentang masalah pondasinya, karena kan pondasi sekolah itu adalah pondasi bagaimana anak-anak betul-betul siap dengan kondisi yang ada. Apa yang menjadi kekurangan kita yang harusnya saat ini kita butuhkan Pak? Karena kan ini bukan saya bilang ya, kita butuh akselerasi. Butuh akselerasi. Apa yang dibutuhkan peserta-peserta didik? Karena kita ini kan ya pelaku langsung deh, ini yang berhadapan dengan anak-anak dan melihat langsung anak-anak. Ya. Jadi kita di dunia pendidikan itu masuk kepada undang-undang pendidikan itu sendiri, nomor 20. Itu bagaimana standar pendidikan itu ada 8. Jadi dari 8 standar itu kita masuk pada prosesnya, standar isinya, kemudian bagaimana sarana prasarananya, bagaimana dengan gurunya, bagaimana manajemennya, pengelolaannya. Itu ada semua di dalam situ. Itu harus menyatu, menjadi satu akselerasi, satu roda yang menggerakkan satu sekolah lebih laju atau lambat. Itu tergantung dari bagaimana prosesnya tadi ini kita mengkombinasikan 8 standar tadi itu. Apalagi sekarang sudah menuju 8.I ya kan, merujuk kepada satu profil Pancasila. Siswa memiliki profil Pancasila. Nah itu tambahan beban lagi buat kita. Tapi itu bukan karena itu jadi budaya sebenarnya, budaya kita. Jadi tanpa itu pun sudah anak-anak sudah kita selalu usahakan dalam upacara, dalam dalam aktivitas sekolah ya. Tapi kalau mau difokuskan khusus SMK itu, khusus SMK itu adalah mengikuti mengikuti industri, kebutuhan industri. Sekarang kita berbicara alat saja, alat praktek saja. Itu jurusan peternakan kita itu dulu ada namanya hand traktor.
hand traktor, jonder. Iya, betul. Itu adalah barang yang mewah dulu. Iya. Barang yang wah, kalau sudah melihat kita luar biasa barang ini. Iya. Sekarang sudah ketinggalan. Iya. Ketinggalan sekali. Dulu kita kendaraan ringan, kita punya car trainer, kita punya semuanya. Tapi sudah tertinggal sudah. Sudah tertinggal karena sekarang sudah masuk hybrid, sudah Iya. masuk sistematik dan kita tidak punya untuk itu. Terus untuk mengejar anak-anak mau berkarya untuk ke situ, kita akhirnya menggunakan dalam dunia praktek itu ada 3 yaitu PKL pertama. Iya. PKL itu adalah 3 bulan sampai 4 bulan anak-anak. Itu berdasarkan bahwa sekolah tersebut peralatannya hanya 20% dia miliki. Artinya betul-betul sekolah itu mengharapkan industri memberikan pembelajaran praktek dari materi SKKD maupun perangkat pembelajarannya. Artinya memang andil industri lah yang paling penting untuk di SMK sendiri, dan Iya. itu butuh kolaborasi pemerintah untuk kemudian. Butuh penyambungnya adalah pemerintah mengambil satu regulasi yang kuat. Bagaimana sih industri sekarang industri kita lihat sendiri. Iya. Kita mau MOU dengan industri A misalnya. Iya. Maaf Pak, koordinasi dulu ke pusat. Iya. Tapi itu padahal industri itu ada di Daerah kita dan daerah mencari kita. makan di tempat kita. Iya, tapi harus koordinasi menunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 Iya, bulan. dan iya kalau betul diselesaikan atau tuntas sampai ke tingkat itu, belum lagi nantinya ada penolakan Tuh. dari. Nanti yang masuk ke prakrinnya, tadi PKL 3 bulan, 4 bulan. Yang prakrin 6 bulan. Sekarang satu program dari Direktorat Vokasi. 6 bulan tadi anak-anak prakrin itu juga 50-50. 50 di sekolah sudah punya alat, 50 di industri untuk pemenuhan budaya kerjanya. Ini tetap baru magang selama 1 tahun siswa mendapatkan. Dan sekarang mau magang saja itu berapa biaya sertifikasi untuk LSP-nya siswa untuk bisa diakui kompetensinya untuk bisa bekerja. Ini satu benang yang kusut, tetapi kita mau mencarinya itu gampang sebenarnya. Benang kusut ini ada ini ujungnya. Ini tarikannya gitu. Ini tarikannya kita tahu. Tetapi untuk kepala sekolah standar kita hanya melaksanakan apa yang ada, yang memenuhi sekali. Artinya keterbatasan. Ini sudah pernah diadukan atau dicurhatkan lah Pak sebenarnya? Ya artinya itu sering lah. Iya. Saya non formal diskusi ringan gitu. Ya, terus. ini sudah hampir masuk yang ke-14 tahun mungkin saya jadi kepala sekolah. Jadi tentunya cukup lama kita berdiskusi, sudah cukup lama lah bagaimana kebutuhan alat, kebutuhan bangunan, kemudian daya dukung dari kompetensi guru, kemudian yang paling utama regulasi dari pemerintah untuk industri. Ini seperti apa? Sehingga nanti ini cantik sebenarnya. Nah, Iya, menghadapi IKN saja betul. jadi tantangan kita di sini. Kami sekarang mau menggunakan mobil-mobil manual, mobil-mobil yang menggunakan emisi semua. Begitu masuk IKN, Tertinggal kita Pak. tertinggal karena prototipenya saya lihat kemarin sudah menggunakan semua solar cell semua, menggunakan mobil listrik semua. Iya. Nah, Iya. welcome seperti apa kita harus terima. Anak-anak saya kebetulan kita ada kemah pramuka anak-anak dengan karakter pramuka itu kita siap menghadapi IKN Nusantara. Itu yang saya terapkan. Anak-anak sekarang perubahannya jauh. Digital itu melejit jauhnya, tetapi jangan lupakan literasi, jangan lupakan sejarah kita. Tetapi kalau itu kita tinggal, maka kita juga akan menjadi penonton nanti di kampung ini. Itu yang paling mendasar. Jangan sampai jadi penonton di kampung sendiri. Gitu. Itu yang paling. Pak, sebelum terakhir ini saya bertanya, karena saya berharap sebenarnya pasca dari ini ada waktu yang tepat Bapak bisa ke Sampul Said, ke studio. Terima kasih kunjungannya ke. Iya. Sebelum itu Pak, saya mau tanya PTM 1 aja Pak. Gimana PTM kita Pak untuk di SMK 1? Iya. Alhamdulillah PTM kita sudah lama berjalan. PTM terbatas ya, tentunya yang ini tahun ajaran ini kita sudah fullkan semua anak-anak belajar dengan maksimal, sudah
mencoba mengembalikan lagi budaya sekolah, mencoba memasukkan lagi budaya karakter anak yang dulunya sempat losing sempat losing learningnya kita jauh sekali kemarin itu, karakter anak dan sebagainya kita kembalikan, dan itu memang harus tidak serta-merta cepat, tentunya dengan PTM terbatas ini step by step ya kita mencoba anak ini berani lagi berkumpul, berani lagi ketemu, berani lagi saya halo sama temannya dengan maskernya. Kalau dulu dengan Zoom, sekarang ayo kita langsung tatap muka dengan cantik, karena kita sudah cukup lama. Dan PTM terbatas kita alhamdulillah beberapa sekolah banyak klaster katanya. Klaster ini sebenarnya dalam sistem klaster di sekolah itu tinggal bagaimana di manajemen di sekolah tadi itu mengelola protokol kesehatannya. Karena kami pertama siswa awal masuk saja kami sudah antigenkan semua, wajib. Itu dari sekolah. Dari sekolah sendiri. Dari sekolah itu kebijakan sekolah. Iya. Walaupun sudah kemudian wajib vaksin semua. Yang tidak vaksin kita panggil orang tuanya, komunikasi, Bu, ini bagaimana? Karena ada satu merasa tidak enak kalau ada teman sebangkunya tidak vaksin. Artinya ada kecurigaan. Kebijakannya seperti apa, Bu? Dan hasilnya komunikasi dengan orang tua baik. Welcome sekali. Tinggal bagaimana penjelasan sebenarnya ya merubah mindset orang tua kan banyak yang terlalu banyak mendengar media dan sebagainya. Seperti ini. Akhirnya kita juga kelimpungan juga dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, kita juga mengambil stressing setiap minggu atau 2 minggu sekali kami melaksanakan acak antigen. Jadi anak-anak tiba-tiba kamu ke klinik kesehatan. Langsung kita antigen. Jadi kita selalu antisipasi itu. Kemudian anak-anak keren. Jadi anak-anak juga lebih mereka merasa memiliki kesehatan itu. Merasa kesehatan tadi. Bahkan dia peduli dengan kesehatannya. Misalnya seperti ini, dia, Pak, Bu, saya izin ke Balikpapan. Ada keluarga misalnya dan sebagainya. Ada kegiatan. Atau izin kemana? Itu saya langsung siswa yang keluar kita izinkan mereka untuk isolasi mandiri aja di rumah selama 3 hari, 4 hari. Langsung ngambil kebijakan. Tidak perlu ke sekolah dulu. Kamu cek dulu. Kamu kalau perlu memang kekurangan mau antigen silakan antigen lagi di rumah. Kalau memang clear baru kembali ke sekolah. Jangan paksakan ke sekolah kalau kamu dari mana saja. Itu pola itu yang kita lakukan. Ya, jadi itu harus tertib. Keren. Kemudian kita punya memang tim prokesnya itu berdampingan dengan ini luar biasa, pihak puskesmas Paku 1 itu sangat support kita masalah ini Alhamdulillah ini Pak ya dengan kondisi yang Alhamdulillah kita nggak ada sampai sudah berapa tahun ya kan. Orang lagi ramai ada klaster baru, kita tetap PTM terus, kita PTM praktek, PTM pagi sore kita laksanakan. Walaupun memang terbatas masih Pak ya. Prakrin juga perusahaan maunya PCR, kita PCR kan anak-anak. Jadi memang kemauan dari kita sebenarnya. Mengikuti protokol kesehatan. Kalau taat, insya Allah aman. Nggak ada yang terjadi. Memang orang tua itu ada mindset yang lain. Tetapi kalau misalnya kita tidak boleh memaksakan, jangan, Bu, anak mau. Cuman kalau bisa ke sekolah, kesian anaknya ibu. Karena kita sudah tidak ada lagi sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau tidak sekolah seperti apa ibu nanti anaknya? Nah akhirnya nanti kan terbatas. Hari ini jam sekian janjian sama guru. Hanya tatap muka, kesian nanti. Ibu guru-gurunya lain ini nanti bermasalah dengan keluarganya juga. Kalau di lain waktu harus mengurusi anaknya ibu satu-satunya. Sebiji atau 2 biji, satu atau 2 orang gitu ya. Ya itu tidak efektif Bu. Menarik Pak. Dan ini jadi kunci sebetulnya, jadi contoh konkret yang hari ini memang jadi kegelisahan orang tua. Memang sebenarnya memang lebih banyak bagaimana cara menjelaskan, tapi kebanyakan menerima. Alhamdulillah dari sisa kemarin vaksin ada 25 anak yang belum mau vaksin itu, ini alhamdulillah sudah vaksin semua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kepsek sudah mau menerima kami dari tim sampul saya, dan insyaallah semoga ada waktu yang tepat lagi, karena saya menganggap ini terlalu singkat untuk kita membahas tentang masalah persiapan anak-anak kita atau peserta didik kita menyambut Ibu Kota Negara. Siap, saya satu titipan. Kalau misalnya bisa
artinya Dinas Tenaga Kerja, kemudian pemerintah kita daerah sebelum masuk IKN secara penuh, ya kan? IKN masuk secara penuh, jangan sampai nanti kita ini anak-anak kita ini jadi penonton. Tolong dipersiapkan, dibuatkan pola atau sistem. Dibuatkan pola bagaimana dengan industri kita tadi itu, kerjasama dengan industri itu, bahwa anak-anak kita ini tidak jadi penonton. Fisiknya, mentalnya anak-anak juga dibentuk dengan Kemenak kita seperti apa. Kemenak harus muncul, harus hadir Kemenak di sini untuk mempersiapkan ini beban-beban psikologi anak-anak. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih bisa hadir di SMK 1 PPU Sepaku. Karena saya beberapa kali janji mau kesini, pernah sempat lewat waktu ada menteri, makanya saya bilang ini harus tempatkan waktu ini. Ada agenda juga sebenarnya, cuman ini wajib dulu nih. Ini karena ini yang paling sering komunikasi dan udah ACC kita harus ngobrol nih. Karena penting banget karena kita lagi bicarain tentang masalah IKN juga kan. Oke, terima kasih banyak Pak sudah mau terima kami. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena jujur ya ini walaupun dadakan tapi beliau sudah siap dan sanggup menjawab dengan ya benar Pak. Ini menarik ini Pak. Tanpa briefing lagi. Orang lapangan. Oke, terima kasih. Saya Said Hasan bersama Kepala Sekolah SMK 1 Negeri Penajam Pasir Utara, Pak Satoni Soleh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.